buat yang nonton sensitifnya dikurangin, kalau nggak nanti pasti ngelik linknya ke rumah kalian. Pakai dimensi robek gitu. Ini kok kakak ngeliat banyak tangan nyerang sih? Aku sesek. Wah, gue diserang berbagai energi, Bo. Ini energi negatif juga. Enggak, ada bentuknya kayak tangan nyerang gue terus. Lu kencengin genggaman sama gua, Jess. Ah, tuh ketawanya. Selamat malam, selamat datang di Bobokul TV. Wow, long time no see, gue nggak melihat konten yang seperti ini lagi. Sebenarnya konten ini adalah konten yang akan segera soon ada di channel terbaru gue sama Bang Adam, yaitu adalah Detektif Astral, yang dimana kita mengungkap sebuah kasus-kasus yang bisa dibilang belum, ya masih tanda tanya lah, masih misterius, dan juga yang belum terpecahkan, akan kita ungkap secara sudut pandang supranatural. Dan so that's Detektif Astral, jadi tungguin aja. Tapi sebelum itu gue ingin memperkenalkan siapa-siapa aja yang ada di sini. Pastinya ada gue Bo di sini as host, dan juga ada teman-teman dari Tri Anomaly. Ada Bro Willy, Aileen, jatuh, it's okay. Ada Aileen, Jesslyn, dan juga Ada Lucius. jadi for Anomaly enggak juga. Ada Bang Adam lah, seperti biasa ya, partner indigo saya gitu kan. Yang dimana hari ini kita mau ngebahas salah satu kasus pembunuhan. Sebenarnya ini udah close, case close ya kan. Yaitu adalah salah satu pembunuhan yang lumayan terkenal pada tahun 1999 pada bulan Mei, yang terletak atau daerahnya itu ada di Hong Kong, yang bernama Hello Kitty Murder. Waduh. Terpecahkan, pembunuhnya juga sudah ditangkap, ya kan? Tapi yang jadi permasalahannya atau titik tariknya lah menurut gue ya, uniknya itu adalah case ini terpecahkan karena si korban, yaitu adalah Fan Man-yi, wanita, menghantui sang pelaku, salah satu pelakunya. Seperti itu. Yang bernama kalau nggak salah ini siapa nih? Afong namanya. Afong ya, jadi dia masih berumur 14 tahun, dia kayak dimimpiin terus. Si cewek ini berlumuran darah, kayak dia nggak kuat, akhirnya dia melaporkan ke polisi. Dan disitulah polisi akhirnya percaya nggak percaya, karena hantu ya kali, gue percaya sama hantu, that's right, ya nggak sih? Akhirnya samperin lah tuh ke tempatnya, penuh dengan Hello Kitty, ya kan? Tapi ada something yang kok aneh, yaitu adalah baunya. Kok bau busuk dari mana, gini kan? Ternyata terpusatlah kepada salah satu boneka, yaitu ada Hello Kitty lah, kurang lebih lah ya, Hello Kitty duyung gitu, yang di situ terdapat tulang-tulangnya. Karena si Manyi ini dibunuh terakhirnya itu sebenarnya udah mati duluan gitu kan. Tapi untuk menghilangkan jejaknya dia dimutilasi. Kurang lebih begitulah detail ceritanya. Mungkin yang lebih detail kalian bisa ngelihat dari YouTuber lain, ada Nancy Judge, ada siapa lagi lah yang istilahnya lebih menjelaskan kronologinya seperti apa. Tetapi kita di sini akan menjelaskan lebih ke arah supranaturalnya. Apa tujuannya dari si Manyi ini yang sampai sekarang pun dia masih meneror. Dan sampai si gedung itu pun dihancurkan, karena ketika dia meninggal pun dan kasusnya udah close, si Manyi ini tetap menghantui para penduduk dari gedung tersebut. Hingga penduduk dari gedung tersebut satu-satu mulai pindah dan akhirnya dibeli oleh seorang investor dari Hong Kong juga, dan akhirnya merubuhkan untuk menghilangkan jejak-jejak negatif yang berada di gedung tersebut. Seperti itu kurang lebih. Bang Adam sudah scanning sebelumnya Bang ya, untuk menghemat waktu juga. Hari ini kita akan programnya Oke, ada program diet aja ya kan. Programnya hari ini kita akan mencoba Bang Adam Astral Projection ke sana bersama teman-teman juga. Mungkin dari Bang Adam yang akan mengebuka ruang dan waktunya, dan tim Anomaly nanti juga akan berusaha untuk mengkomunikasikan dan lain-lain. Tapi jadi sumber pertanyaan dari gua adalah, mungkin di diri kalian terbenak sebuah segmentasi ya, di mana orang-orang yang meninggal secara tidak wajar, kenapa sih dia menjadi sebuah hantu yang istilahnya mengganggu juga. Ada juga orang yang memberikan statement, oh itu bukan si arwah gitu kan, itu adalah mungkin jin yang memanipulatif atau apa. Nah, kita kan nggak tahu juga nih. Kita coba bongkar dari situ, karena kejadian ini unik. Kenapa? Karena semua terpecahkan karena supranatural, dia dimimpikan. Nah, seperti itu kan, jadi
oke nih unik nih untuk kita pecahkan. Dan mungkin kalau memang ini adalah arwah, sebenarnya adalah arwah yang bener-beneran masih dendam, mungkin kita akan coba untuk membantu untuk menyeberang ke dunia yang lebih baik lagi. Jadi di sini kita juga memiliki tujuan utamanya adalah menyelamatkan si arwah. Kalau memang dia adalah benar-benar arwah yang masih belum bisa menyeberang, itu yang akan kita bantu. Oke, mungkin dari Bang Adam ada tambahan lain setelah melihat beberapa kasus ini? Bukan beberapa kasus sih, beberapa yang lu scanning gitu istilahnya. Bisa dibilang untuk yang kondisi kita nyebutnya apa ya? Astral dulu ya. Kita nggak tahu aslinya siapa. Astral siapa namanya? Fan Manyi. Fan Manyi ini gua rasa kekuatannya besar bang. Karena biasanya kalau astral biasa dia biasa satu ruangan aja siklus pergerakan aktivitasnya ya, eksistensinya. Tapi ini sampai ke bawah-bawah gedung, gue baca secara memori sampai ke bawah gedung, ke atas. Jadi ruang lingkup untuk eksistensi itu besar banget gitu loh. Gue setuju bang, karena kalau yang kalian tahu ya, setiap makhluk halus itu ataupun yang mengganggu juga, mereka punya teritorinya masing-masing. Dan itu sebenarnya nggak luas-luas banget. Tapi ini sampai satu gedung yang lu bilang, tandanya dia memiliki energi yang sangat besar dong. Ya, sebelum lu ngomong, sebenarnya gue udah ngerasa kayak gitu kan. Akhirnya lu ngomong, gue juga jujur kurang informasi sih bang untuk yang Fan Manyi ini. Iya, Fan Manyi cerita ini ya. That's why lu bakal asap projection ke sana. Tapi pesan gue sih ya buat kita semua jangan terlalu untuk yang jadi gini, untuk mengetes kebohongan astral, kuncinya gini satu, jangan punya rasa apapun, benci sama si astral atau kasihan. Karena ini akan mendominasi mindset kita. Gitu. Jadi kita nggak tahu isinya apa sebenarnya. Jadi mendingan kita cari tahu secara menciri-cirikan nih. Kebohongan mereka tuh pasti bisa keungkap. Bener atau enggaknya atau gimana kita nggak tahu gitu loh. Bisa aja arwah penasaran. Bisa aja jinnya berkamuflase jadi si Fan Manyi ini gitu. Jadi kita harus benar-benar teliti sih. Ataupun paling parahnya demon. Ya. Bisa jadi ke arah sana. Alias iblis. Oke, dari tim anomali sendiri gimana nih? Ada yang pengen disampaikan juga nggak sebelumnya? Atau kan karena sempat berkomunikasi ya dengan si Fan Manyi juga tadi sebelum kita take. Ya sebenarnya tadi walaupun Bang Adam bilang kita nggak boleh benci, nggak boleh harus netral. Memang sih tadi anomali sempat koneksi sama arwahnya. Sebenarnya kita nanya kayak, oi kami pengen bantu kamu gitu, kamu bersedia nggak dibantu? Tapi ketika dalam proses bantu itu, kami pengen manggil kamu dan ya kalau diizinkan ya, kita manggil dia di depan kamera, like not literally muncul di sini, tapi energinya plek di sini. Jadi karena, yang bisa sensitif bisa ngelihat gitu ya? Ya, itu karena anomali cara kerjanya itu memang mau berhadapan dengan siapapun astral, dipanggil sedekat mungkin. Kami belum bisa astral projection kayak Bang Adam. Kami lebih prefer kalau lu nya kesini deh, lu nya kesini dah ya, itu lebih gampang gitu. Oke. Mungkin kalau kayak gitu kita dan dianya udah jawab, ya oke. It's okay gitu ya. Aku bersedia gitu. Mungkin gini bang, kalau kayak gitu kita akan coba kesana dulu dalam artian lu melihat sejarah atau karena kan kalau astral projection juga lu bisa melihat dalam artian memori-memorinya sebelum gedung itu diruntuhkan kan ya. Dan mungkin pertanyaan gue selanjutnya adalah lebih ke arah sekarang kan gedungnya sudah dihancurkan, dia kemana? Gitu kan? Apakah dia tetap di gedung itu atau apa? Mungkin nanti akan lu jawab nanti pas di sana. Cek di tempatnya langsung. Tempatnya langsung ya, pas astral projection langsung ya. Di situ akan terjawab semua dan mungkin kita akan tahu jawaban yang sebenarnya dari tujuan utama kita untuk menolong apakah ini layak ditolong atau tidak. You know what I mean? Ya. Baru kalau memang ternyata di sana terjawab sudah, oh dia memang arwah yang butuh ditolong. Iya, arwah bukan iblis gitu ya. Ya udah. Yuk kita undang ke sini. Iya. Gitu. It's okay kayak gitu? Batnya. Hah? Kalau dia iblis enggak, makasih. No, nggak apa-apa, ini kan rumahnya Bro Willy. Kalau lagi nonton di studio gue jangan. Gue yang kena. Guys, sorry ya. Sebelum kita kontenin, gue cuma baru ngebahasnya doang, mau jatuhnya mendeskripsikannya ya, mengexplainnya juga itu kan. Wah, ini like jadi konten. Itu dia udah datang. Cepet banget energinya. Gue nggak sensitif aja ngerasa kok gue ngerasa gak enak ya gitu. Artinya ini experienced banget. Maksudnya dia pengalaman banget. Apakah itu arwah atau apa? Whoever that is, ini pengalaman banget gitu. That's right. Oke, kalau gitu kita mulai. Semoga. Boleh gue nanya gak? Apa? Gue boleh nanya.
Boleh nggak ya? Spek misalkan. Suatu hari kalau kita meninggal, lo akan jadi orang jahat nggak masing-masing? Kalau lo Enggak. Nggak mau lah, ngapain? Enggak. What's the point? gue juga nggak mau So that's why kenapa dia jadi lebih jahat lagi sekarang? tahu, tapi kita buktikan. Sepakat ya? Ya, Sepakat ya? Netral. Ini juga istilahnya kita bisa menjawab nih Bang ya? Ya nggak sih? Sebenarnya tuh udah yang jawab sih sebagian. Tapi kan kita butuh Pembuktian secara real. lagi. Oke. Oke? Ada yang pengen ditambahin? Apa langsung aja kita start projection? Langsung Langsung aja. aja. Oke guys, doakan kita semoga kita bisa mencapai apa ya? Kesimpulan yang baik. Iya. Amin. Silakan bu cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Jesslyn dan Aileen ya. Apa yang dilakukan Bang Adam? What do you see, Jess? Silakan aja. Energinya Kayak buka dimensi gitu, kayak portal. Buset, Sejenis. kepala anjir. sekarang kayak robek gitu. Apa kayak dimensi robek gitu? Campuran antara warna orange, kuning dan ungu. Bentuknya kayak portal gitu bukan? Atau Mirip. Ini kok kakak ngeliat banyak tangan nyerang sih? Aku sesek. Wah, gue diserang berbagai energi, Bo. ini energi negatif juga berarti. Enggak, ada bentuknya kayak tangan nyerang gue terus. Dada gue sesek. Buat yang nonton, sensitifnya dikurangin. Kalau nggak nanti pasti nge-linknya ke rumah kalian. Nih, Bo. Yang gue rasa ya, tadi ini sambil ngomong ya. Nggak tahu nih ngomong atau gimana nih. Silakan silakan. Kak Adam. Tadi itu apa? Buka portal dimensi, tapi supaya nggak jadi gini. Kita benar-benar Kencengkan dikit ngefilter. Bang, sorry Bang. Jadi gini, kita buka dimensi, tapi ngefilter supaya nggak ada kebohongan. Jadi gini, mereka tuh cepat banget kamuflase. Iya. Lu tadi buka apa sih? Kenapa banyak tangan nyerang gue itu? Iya. Itu dunia dimensi. Ini gue nangkap satu dan gue nggak mau lepasin. Karena gue mau lacak dari mana asalnya itu. Nah kalau gitu lo lacak dulu deh mas. Dimensi gue. Terus lagi pulang kampung. Ya di mana lagi sih ujung-ujungnya? Dimensi gue. I see light. Dia tangannya Perlahan Jangan habisin energi. perlahan Ya. hilang. Soal banyak nanti. Seru. Udah nih. Kak. Jangan. Kak, lepasin. kenapa? Lepasin. Why? Lepasin aja. Hemat energi ya. Hemat energi. Soalnya gue kesel ketika tadi Adam buka, gila ada, aduh visionnya tuh kalau di Hollywood kayak tangan terus langsung dia itu nyebelin sih. Gue sampai langsung nangkep gini kayak gue pengen tahu ya. Kalau gue tadi Udah masuk lagi tuh. Oh, iya. Tadi dadanya sesek. Itu kalau gue bisa ngeliat Bang ya, gue tangkep tek. Mau pilih dulu. Nah. Oke, intermezzo lah. Biar gak tegang-tegang banget gitu kan. Ingat ciri gue ya. Ingat di saat dia ngobrol sama Jesslyn, sama Willy, sama Aileen. Lihat mukanya seperti apa. Ya ekspresi hati. Ingat. Kita harus netral ya ke situ ya. Gak boleh ada rasa kasihan, gak ada boleh rasa benci. Ya, Oke. Oke. itu kuncinya di situ. Siap. Kalau kayak gitu, udah portal sudah dibuka. Lek, gue belum nanya lo. Lo kalau lewat, lo bakal jadi orang baik atau jadi orang jahat? Alex itu adalah tim kita di belakang layar. Di situ. Nah, itu di situ. Jadi semua berenam di sini. Yes, seperti biasa. Sepakat ya? guys. Gue juga kali ini nggak mau ketinggalan kayak yang sebelumnya. Agak ditekan ya. Gue megang mic aja. Lo udah sehat kan? Udah. Nanti boleh untuk Aileen atau Jesselyn dikomunikasikan kalau ada penglihatan-penglihatan, Bro Willy juga, Iya. Oke. biar bisa disampaikan kepada netizen. Oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Tuhan melindungi kita.
Apa yang Fuck. apa yang dilihat, apa yang dirasakan? Mirip seperti yang gue lihat ya. Mirip seperti analis yang kemarin. Gue sampai gemeteran. Mirip seperti analis yang kemarin, cuma ini lebih merangkaknya lebih rendah lagi segini. Iya. Lebih rendah lagi dan kayak Berlumur-lumur. tengkorak. Aduh, gue udah nggak tahu deh ini apa nih. Kalau analis tuh kan masih kayak kelihatan tangannya kan. Ini sampai bawah banget tapi ngerangkak. Damn, I don't even know what that is. HB kalian harus sama kalian ya. Iya. Di belakangnya I saw something. I think demons, iya, orange warnanya. Ada demon. Orange kan, Jess? Iya. Jangan ada gesekan dulu ya, kita hemat-hemat. Oke. Kalau kita fokus sama mereka, kita nggak dapat ceritanya nih. Iya, sorry. Oke. Keep going dah. Gue baru lokasi, tapi gue nggak tahu di mananya. Gue dapet. Bang, lo cari foto si Afong tadi. Kayaknya salah satu kuncinya di situ. Oke. Foto Afongnya ya. So far so good, kita belum kerasa apa-apa. Jess, Aileen, siap ya. Oke. Udah dapat bang fotonya? Udah. Tidur bang, lagi. Oke, siap. Gue mau manggil dia nih. Ya. Nanti kalian ngobrol ya. Oke. Tapi HB kalian harus tetap sama kalian, tapi jaraknya agak jauh dari kalian HB-nya. Dan Iya. kalau deket dia nggak bakal keciri. Oke. Oke. Apapun kau yang kami pikirkan, tunjukkan diri. Oh. Smile. Oke. Smile. Silakan. Kayak lumpur berbentuk manusia, men. Dia Lumpur kayak berbentuk pecah. manusia. Dia pecah. Pecah, oh tuh. Gitu, lumpurnya pecah. I don't know what that is. Kayak literally lumpur berbentuk manusia kayak di film yang Dia pecah gitu. Dia lumer. Dia manusia terus dia kayak Iya, pecah. lumer. Iya, lumer. Gue males lihat mukanya, silakan ngobrol ya. Lumer. Iya, ada mukanya. It's like humanoid, siapa? Iya, Bow dan teman-teman. Tapi matanya tuh segede bola tenis, man. Wow. Tapi dia keep lumering lagi, keep melting. I don't know what's happening. Itu apa? Sorry, but my English is bad. Wow. Hold on. Ini gue ngelihat bukan sejenis tombak tapi sejenis benda tajam lagi, gue nggak tahu apa. Gue sama lu di sana. Kak Adam udah nganter kita ke sana. Oke. Di tempat kejadian ya? Iya. Dia kan udah ada Rumah. nih. Iya. Itu lumpur yang tadi kalian lihat, Jess, Aileen, itu distraction, itu nothing. Kalian keep going, maju. Kakak dampingin dari belakang. Ini ya, bow visionnya adalah mereka berdua jalan terus kan. Iya. Memang di depan kita tuh, lu anggap aja gini deh, lu kayak di sebuah tube raksasa, ya, tube raksasa, silinder raksasa, gak gelap, di ujung tuh lu bisa lihat ada informasi, ada cahaya, tapi tube-nya tuh raksasa gelap banget gitu loh. Tapi di depan tuh ada cahaya. Itu arwahnya jalan, udah jalan duluan tuh. Len, kejar Len. Bukan arwah sih, roh. Ya. Jangan kebit. Si Manyi itu ya? Wait. Okay. Bukan. Now I see a lot of kelelawar. What the hell is this? Aduh, ke distract mulu. Iya, ini yang kayak gini jangan. Tadi udah dapat rumahnya. Actually, gue masih di rumahnya. Ini Lu terlalu mulai banyak hilang, distraction, lu Bang. mulai hilang. Nah iya kan, lu Ini kalau mulai hilang. Dam, kuatin sinyal lagi deh, Dam. Sorry ngerepotin. Kak Adam, kenapa Kak Adam? Aku ngeliat Kak Adam.
Aku sekarang berdua sama Aileen, tapi Akunya udah mulai menghilang. Aileen mulai menghilang. Dengerin gue ya, dia tuh lagi ngamatin kita dan gue nggak tahu senyum dia. Mendingan gini, lu kencengin genggaman sama gue, Jess. Tuh ketawanya. Kayak gitu. Ah. Sorry, itu gue tadi That's transfer langsung. Gue gila gue berini. Itu tadi gue transfer langsung tuh. Ya kan, begitu kan guys ketawanya. Mani, kamu siapa? Jess, lu tanya dulu, Jess. Lex, are you okay? Ketawanya tadi itu jelas banget bahwa itu bukan gue itu. Aduh, Lin mundur Lin. Kita Mundurin. kencengin lagi ya. Mundur Lin, gue udah mundur banget. Gitu. Oke, salah satu dari tim kita di belakang layar ada keanehan. Kak Alex, Lex, lu aman, Lex. bangun Kak Alex. Lex, aman kan? Jangan ke bawah, Lex. Alex, Sadar Kak Alex, sadar Kak. Oke. Kak Alex sadar Kak. Kalian tetap di sana, gua backing Alex. Ketemu lagi ya. Gue bakal distract. Dan bener kayak gue ngeliat yang ketawa itu, I think the final Kita destination. kayaknya balik dulu deh. Balik maksudnya ke sini. Oke, kita harus balik. Kita harus balik. Kamu terlalu bentrok. Dia mau ngambil gua. Dia mau ngambil Tarik, gua. tarik, Dia mau Jas. ngambil gua. Gak bisa. Udah. Gua udah ketarik. Oh my god. Itu ya, Dam. Kenapa? Tadi pas gue ketawa Ketawanya. itu bener-bener dia sih. Tapi itu Oke, dia. Dam. Oke. It's okay, Kak. Gue seumur-umur belum pernah kerasukan. Tapi tadi boleh. suara ketawa dia langsung masuk ke gue. Gue nggak bisa ketawa kayak gitu lagi. Transfer rasa ya. Transfer rasa itu udah bener ketawa dia. Gue nggak bisa kayak gitu lagi. Ya kan kayaknya kemarin kita lancar. Bukan lebih parah sih. Apa? I mean, kita nggak bisa pinpoint yang dimaksud fan menu-nya tuh yang mana yang ini. We don't know. Kalau analis kemarin langsung dep, oh kelihatan Dapat. itu. Oke. Dan dia memang di surrounded by demons. Yang ini banyak manipulatif. Gue nggak tahu. Gue ngelihat lumpur meleleh, gue ngelihat kelelawar di mana-mana, gue ngelihat pohon lah. It's distraction semua. Sampai yang tadi yang ketawa itu, yang, waduh ya seumur-umur kakak nggak pernah ketawa kayak gitu ya. Itu tadi ngaco banget sih. Itu ngaco banget. Itu bukan ketawa gue tadi. Aku tadi ngelihat yang ketawa itu sih. Iya. Itu serem banget. Itu dia sih. Itu Dia yang kita lagi cari kan, nggak tahu apapun itu kan. Jadi Gini, gimana, Bang? kita punya filter masing-masing. Iya. Tapi buat filter kalian amat sangat jernih. Jadi kita nggak gampang ketipu. Oke. Gitu aja sih, karena ya setiap kasus yang kayak gini ini biasanya mereka manipulasi. Tapi gue udah tahu kuncinya, tapi nggak seru kalau ujungnya nggak main. Ya. Gue tahu kuncinya nih. Jadi poinnya gimana ya? Kita nanti stuck pas di standby di sana. Gue nggak bagian ngamatin sekitar karena di atas sebenarnya tuh sudah dibangun bangunan belum sih? Udah. Dia ada di basement. Sekarang dia di basement pindahnya. Iya, itu kayak belum gedungnya bisa kelihatan gak sih? Ada basementnya gak sih? Gedung terbarunya gue nggak tahu deh. Nggak tahu. Jadi kayak di saat gue berada di situ, tau-tau kayak gue berada di basement. Lanjut. Kakak dapat abstrak. Apa bro? Dapat abstrak apa? It's basically, ya gua nggak tahu ya ini bener atau enggak. It's basically sompret tadi itu yang distracting itu cuma kumpulan jiwa yang ya lost aja. It's not really demon. Satu doang yang gue lihat itu bentuknya orange memang, dan abstraknya dia banyak segitiga. Gimana ya ngomongnya, kayak kepalanya segitiga, kayak film Silent Hill guys. Oh ya, Silent Hill. Yang barusan bilang Willy jangan terlalu fokus ke situ. Iya oke Keris. Jadi gue diganggu sama gue diganggu sama banyak entitas astral. Tapi setelah gue fokus, itu cuma bukan the real demon. Pantesan. Paling gini aja, kita kasih tau kondisinya bentar. Habis itu Mas Willy, Jesslyn, sama Aileen ngobrol. Ya, Ya, biar kita satu-satu nih. Kalau kalian curiga sama si A si B, ngobrol aja langsung. Ayo Mani, Wah, gapai tangan aku. Wih, Gapai, apaan sih? gapai, buruan. Air liurnya udah berjatuh, udah mulai, tapi udah gede, udah nggak bisa gerak. Kayak istilah kasar sekaratul maut mendekatin sekaratul maut. Tidak ada Lu berasa. dibakar lu sama abang anak. Iya. Buset. Apa yang dilihat ini? Dibakar di depan matanya Iya, dia. di depan.
Dibakar. Apinya gede Dosa. banget. Si cowoknya itu kemana bang? Akhirnya bang, lo lepas aja gitu? Si cowok mana tadi? Yang tadi yang ada di jadi kepompong juga makanannya mereka. Wah, itu Korban.